Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam syukur dan sukacita, kita boleh berjumpa di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Karena itu, sebelum kita memulaikan ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, dan seluruh keberadaan kita, dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh apa yang kita lakukan dalam ibadah ini berkenan menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Ibadah rumah tangga Kamis 4 Juni 2020 akan segera kita mulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, karena Engkau aku memuji-muji. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Dalam sukacita iman dan syukur, marilah kita memuji Tuhan. Kumasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Tabisan dan salam. Persekutuan ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kamu sekalian yang hidup dalam kasih Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra.
Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih suci dari kasih Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa dan memohon, berilah kami hikmat, tuntunlah hati, pikiran, akal dan seluruh kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini menjadi bagian dalam seluruh perjalanan dasar iman dan kehidupan kami di tengah-tengah hidup yang telah Engkau anugerahkan. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 4, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan dibacakan bagi kita. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yesus senantiasa berkata, yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang ada di rumah yang saya kasihi dan diberkatinya, berbicara soal nama, saya ingat ketika saya kuliah, ada seorang teman saya, satu daerah dengan saya dari NTT, namanya adalah Ishak Boti Boyvena. Ia dipanggil-panggil dengan nama Boti. Jadi tiap kali mulai kelas, ketika di absen dan namanya disebutkan, mahasiswa atau teman-teman yang berasal dari Sulawesi pasti selalu tertawa. Sehari-hari di kampus dia dipanggil dengan panggilan kalau bukan Boti, Botiti. Lama-lama kita menjadi penasaran, kenapa setiap kali disebut namanya dia selalu tertawa. Lalu kita bertanya pada salah seorang teman dari Sulawesi, kenapa selalu tertawa kalau disebutkan namanya Boti? Oh, kalau di daerah kami, Boti itu artinya monyet. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada satupun orang tua yang memberikan nama yang jelek kepada anaknya. Kalau kita tahu bahwa nama Boti itu tidak bagus, mempunyai arti yang jelek, pasti kita tidak akan memberikan kepada anak kita. Namun berbeda dengan tokoh yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Namanya adalah Yabes. Yabes kalau di dalam bahasa Ibrani berarti adalah penderitaan, tekanan batin, atau kesakitan. Karena itu dikatakan bahwa ibunya ini memberikan nama Yabes karena dikatakan bahwa aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes artinya adalah penderitaan atau kesakitan. Namun tentunya sebagai orang tua,
Kita ketika memberikan nama kepada anak kita, kita memberikan nama yang memiliki arti baik, karena itu adalah doa dan harapan kita untuk hidup dan masa depan anak kita. Tidak ada orang yang menginginkan anaknya menderita, tapi itulah kehidupan Yabes. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu apa menariknya dari kisah Yabes ini? Mengapa doa Yabes menjadi begitu terkenal, bahkan sampai dibuatkan lagu? Begitu banyak seminar-seminar dilakukan tentang doa Yabes. Apa istimewanya dari Yabes? Sedangkan dia bukan seorang yang terpandang, ayah dan ibunya tidak ditahu siapa nama mereka, bahkan ia hanya diceritakan di dalam Alkitab dengan hanya 2 ayat yang menjadi perenungan kita. Apa yang membuat Yabes itu menjadi istimewa? Jemaat yang diberkati Tuhan, sekalipun Yabes itu berarti adalah penderitaan atau kesakitan, namun Yabes tidak menjadi putus asa. Justru Yabes, ia mengubah penderitaan itu menjadi berkat dalam kehidupannya. Sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari penderitaan. Karena itu penderitaan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Lalu bagaimana seharusnya kita melihat penderitaan itu? Inilah yang dilakukan oleh Yabes. Yabes melihat penderitaan bukan sebagai musuh, melainkan Yabes melihat penderitaan sebagai teman yang harus ia rangkul. Yabes berdamai dengan penderitaan itu. Yabes berdamai dengan kesakitan itu. Yabes berdamai dengan kesulitan-kesulitan itu. Sehingga ia mengubah penderitaannya menjadi berkat dalam kehidupannya. Inilah sebuah cara pandang dan keyakinan yang harus kita miliki dalam kita menyikapi setiap peristiwa hidup yang kita alami. Tidak ada orang yang tidak menderita. Karena itu ketika kita menjalani hidup ini, yang kita minta bukan agar tidak menderita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menangkap penderitaan itu, bagaimana mengubah penderitaan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan perkataan Bapak Presiden kita Jokowi. Dia berkata tidak tahu sampai kapan pandemik virus corona ini akan selesai. Kita tidak mungkin juga akan hidup seperti ini karena kita tidak pernah tahu virus corona ini kapan selesai. Karena itu ia menyarankan kepada masyarakat, mari hidup berdampingan dengan virus corona. Banyak orang tertawa, banyak orang yang mengejek tentang pendapat dari presiden kita ini. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yabes. Dia tidak menentang, dia tidak lari dari kesusahan hidupnya. Tapi ia menggandeng kesusahan itu, dia menggandeng penderitaan itu. Karena dia tahu dalam penderitaan sekalipun ada berkat Tuhan. Karena itu sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kesulitan dan kesusahan, dikatakan ia berseru kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah isi doa Yabes. Isi doanya Bapak Ibu, ia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau secara logika, mungkin menurut kita, doa ini terlalu berlebihan. Doa ini terlalu pede, terlalu nekat, terlalu berani. Tapi ini adalah doa dari keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Yabes menyadari bahwa hidupnya bukanlah penderitaan, tapi hidupnya adalah untuk menikmati berkat Tuhan.
Yabes menyadari bahwa kelahirannya sekalipun melalui proses yang sakit, tapi ia hadir dalam dunia bukan untuk kesusahan, tapi ia ada dalam dunia untuk melihat dan menikmati karya Tuhan. Karena itu ia berdoa meminta kepada Tuhan berkat yang melimpah-limpah dalam hidupnya. Doa Yabes ini menjadi tantangan dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Beranikah kita berdoa seperti Yabes? Beranikah kita meminta berkat yang berlebih kepada Tuhan? Beranikah kita mengharapkan sesuatu yang besar dalam doa kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yabes mengajarkan kepada kita, dalam kita menghadapi situasi yang tidak menentu ini, dalam situasi yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir, dalam situasi yang dimana kita diajak untuk hidup berdampingan dengan virus corona, Yabes mengajarkan kepada kita bagaimana mengubah kesulitan hidup saat ini menjadi berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan Yabes membuktikan itu. Pembukaan ayat 9 dan penutup di ayat 10 dikatakan kepada kita, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan pada akhir ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengubah kesulitan-kesulitan kehidupan kita dengan melihat bahwa dalam kesulitan itu selalu ada berkat Tuhan yang Ia sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan meminta berkat yang tidak kunjung henti-hentinya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah sumber segala berkat. Orang Kristen tidak percaya pada nasib. Orang Kristen tidak percaya pada takdir. Karena itu katakan pada diri Anda saat ini juga, saya ada bukan untuk menderita. Saya hidup untuk menikmati berkat Tuhan dan melihat rancangan damai sejahteranya dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin. Amin. Merespon firman Tuhan ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Jemaat yang dikasihinya, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang tulus ikhlas. Biarlah persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya di tengah-tengah pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Mengiringi persembahan kita, kita bersama melakukan pujian, "Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?"
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Betapa kami bangga dan betapa kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat dan Maha Kasih atas kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan Allah yang senantiasa merancangkan masa depan damai sejahtera atas hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau meletakkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami memahami sungguh, kami meyakini sungguh, bahwa dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami, dalam suka maupun duka, Engkau tidak pernah berhenti untuk memberkati hidup kami. Kami senantiasa memohon kepadamu Bapa, biarlah dengan tangan perkasa-Mu, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menuntun dan memelihara kehidupan kami, agar hidup kami Bapa dapat menjadi sebuah kesaksian yang membawa sukacita bagi dunia, yang membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, segenap umat-Mu, kami sekalian diberkati dan menjadi orang-orang yang semakin kuat berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami datang kepadamu, membawa segenap umat Tuhan yang saat ini berdoa di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kiranya Bapa, tidak ada satupun keluarga yang Engkau lewati. Semua doa ini Tuhan akan dijawab dan pasti dijawab. Dan kami tahu bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik atas hidup masa depan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, baik itu karena persoalan hidup, karena persoalan rumah tangga, karena persoalan ekonomi, pekerjaan, maupun berbagai penderitaan, kami percayakan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu dalam tangan kuasa Tuhan ada berkat dan ada hidup berpengharapan akan masa depan yang indah dan sempurna. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami, memberkati aparat keamanan kami. Biarlah di tengah-tengah situasi hidup dalam pandemi virus corona ini, kami boleh hidup menikmati sukacita. Sekalipun Bapa, ada begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang kami temui, tapi kami selalu yakin bahwa dalam semuanya itu selalu ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, bahkan seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya melalui pelayanan mimbar online ini, jemaat Tuhan akan diberkati dan akan semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Dan persembahan syukur telah kami berikan. Berkenanlah Tuhan menerima dan menguduskan persembahan syukur ini. Agar melalui persembahan kami ini, pekerjaan di dalam nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu akan senantiasa dinyatakan. Inilah kami yang berdoa Bapa. Terima dan sambutlah setiap kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Kita melakukan pujian Tuhan pimpin anak-Mu. Tersesat.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.